ujian hunter pun tinggal 2 babak lagi, yaitu babak keempat dan babak terakhir. Lalu mengenai babak keempat, setelah ini ku minta kalian untuk mengambil undian. Undian? Undian apa? Di dalam kotak ini ada kartu sebanyak jumlah peserta ujian yang tersisa. Lalu setelah ini ku minta kalian sesuai urutan keluar dari menara mengambil kartu masing-masing. Nah, dimulai dari Hisoka. Silahkan. Di kartu yang telah kalian ambil itu pasti tertulis 1 angka. Angka itu adalah nomor ujian bagi para peserta yang masih tersisa saat ini. Lalu apa yang ditentukan dari undian ini adalah siapa yang diburu dan siapa yang memburu. Itulah peraturan yang ada di babak ini. Siapa yang diburu dan siapa yang memburu? Apa maksudnya? Singkat kata, tema dari ujian babak keempat adalah untuk saling merebut papan nomor peserta lain. Dan target kalian adalah peserta yang mempunyai nomor sama dengan angka yang tertera di kartu. Sekarang angka dari masing-masing kartu yang kalian ambil, semuanya telah kami catat. Dan kami tidak keberatan kalau kalian menyimpan papan nomor masing-masing. Seperti yang telah kukatakan tadi, yang harus kalian rebut itu adalah papan nomor dari target. Lalu untuk bisa lulus dari ujian babak keempat ini, kalian harus mengumpulkan 6 poin. 6 poin? Apa maksudnya dengan itu? Di babak keempat ini telah ditetapkan nilai bagi setiap papan nomor. Nilai papan nomor target yang ditentukan tadi adalah 3 poin. Itu berarti bisa lulus ujian babak keempat dengan cara merebut papan nomor target dan mempertahankan papan nomor milik sendiri. Papan nomor peserta selain dari target yang ditentukan diberi nilai 1 poin. Tentukan saja kami tidak keberatan kalian mengumpulkan 6 poin dengan cara apapun. Kalian akan berada di Pulau Jebil selama 1 minggu. Dan arena ujiannya adalah seluruh Pulau Jebil. Dengan cara seperti apapun, boleh saja. Asalkan mengumpulkan papan nama peserta senilai 6 poin. Nah, Kara, selanjutnya aku serahkan kepadamu. Ya? Kini akan kusampaikan pemberitahuan yang sangat mengembirakan bagi kalian. Semua peserta yang ada di sini sekarang diberi hak khusus untuk boleh langsung ikut babak kedua di ujian Hunter tahun depan. Seandainya ujian kali ini gagal pun silakan ikut ujian lagi tahun depan ya. Tidak menarik ya? Nah, sekarang kalian boleh menikmati dengan santai 2 jam perjalanan menuju Pulau Jebil ini. Hai. Padahal tadi, saat berusaha keluar dari pulau, semua peserta saling bekerja sama dengan baik. Tapi lihat, suasana sekarang. Semua jadi saling memandang dengan sikap saling bermusuhan. Ujian babak keempat ini bukanlah saling merebut papan nomor peserta saja, tapi juga bisa dikatakan sebagai perburuan manusia. Perburuan manusia? Bisa diperkirakan, kemungkinan besar juga akan terjadi jatuhnya korban. Begitu ya? Perburuan manusia? Kata-katamu itu sungguh tepat. Tonpa, Itu berarti di ujian babak keempat ini, ninja seperti Hanzo yang memiliki kemampuan bergerak di lapangan akan sangat unggul. 3 bersaudara Amori juga. Karena bertiga, mereka bisa melakukan kerjasama. Lalu Greta yang jago sumpit, bagaimanapun juga, ini adalah seorang pemburu yang hebat. Pemburu? berarti dia profesional dalam memburu ya? Ya, kau benar sekali. Karena itulah kita harus waspada terhadap sumpit yang dibawanya itu. Tentu saja harus. Oh ya, ada satu lagi orang yang perlu diawasi. Pasti semua peserta
tengah berdoa agar dirinya tidak sampai menjadi target Hisoka. Begitu juga peserta yang harus memburu Hisoka. Dia sangat tidak beruntung. Bisa jadi malah dia sendiri yang akan menjadi korban Hisoka. Kau dapat nomor berapa? Kalau kamu berapa? Rahasia. Hah? Tenanglah, jangan khawatir. Targetku bukanlah kamu, Gan. Targetku juga bukan kamu, Kilua. Kalau begitu, kita saling perlihatkan nomor kita ya. Iya. Ayo. Benarkah? Iya, Itu kan nomor Hisoka. Kok sial dalam undian ya? begitulah. Aku sial, Kilua. Punyamu nomor 199. Nomor siapa ya? Kau juga tidak tahu. Tapi memang sulit untuk mengingat semua nomor peserta yang lain. Setelah mendengar penjelasan tadi, aku segera mencari. Tapi semua sudah menyembunyikan papa nomor masing-masing, merepotkan saja. Mana yang kau rasakan? Senang atau takut? Mungkin kedua-duanya, Kilua. Kalau ini adalah duel biasa, mungkin aku tidak bisa menang. Tapi kalau cuma harus merebut papan nama saja, mungkin ada satu jalan. Aku yang begini pun masih punya sedikit kesempatan. Itulah yang ada di dalam pikiranku sekarang, Kilua. Biarpun ada juga rasa takut. Tapi ini patut dicoba, kan? Begitu ya? Ayo kita sama-sama berjuang. Iya. Bertahanlah hidup dan hati-hati ya, Gon. Peserta sekalian, tidak lama lagi kita akan segera tiba di Pulau Zebil. Nah, sekarang harap para peserta turun dari kapal secara berurutan, dimulai dari peserta yang paling cepat keluar dari menara trik. Setelah satu orang mendarat, orang berikutnya baru boleh mendarat 2 menit kemudian. 1 minggu kemudian, harap berkumpul lagi di tempat ini dengan membawa papan nomor peserta senilai 6 poin. Mulai! Yang bisa lebih dulu lebih besar peluangnya. Apa benar dia bisa bersembunyi sambil mengawasi tindak tanduk buruannya? Biarpun sebenarnya bukan target, tapi siapapun bisa jadi sasaran Hisoka. Nah, peserta urutan kedua 1. Baik. Nah, Leorio, Kurapika. Iya, hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Mula-mula, aku harus menemukan Hisoka dulu. Hah? Hampir ketahuan. Dia bocah dengan insting yang luar biasa. Tidak boleh tergesa-gesa. Akan kuburu dengan sabar. Bagaimana caranya aku bisa merebut papan nomor dari Hisoka ya?
Dengan cara bertarung yang biasa, aku tak akan bisa merebutnya. Peserta ujian. Ada satu orang lagi. Dia mengincar orang di depannya. Meleset. Kau ini... Itu karena anak panahku telah kuolesi dengan racun yang bisa melumpuhkan badan. Sehingga dalam 1 minggu aku jamin kau tidak akan bisa berjalan lagi. Tidak jauh dari sini ada sungai. Jadi kau tidak akan mati. Selamat tinggal. Hebat, mencari kesempatan sambil menyembunyikan diri. Lalu begitu angin berhembus, langsung melepaskan anak panah. Yang kena panah pun dalam sekejap menyadari adanya serangan itu sehingga bisa terhindar dari luka parah. Namun, hal itu telah diperkirakan olehnya, sehingga dia mengolesi racun di anak panahnya. Inilah yang disebut dengan berburu. Seandainya aku yang sekarang bermaksud untuk merebut papan nomor dari Hiyosoka, maka inilah satu-satunya cara. Mendekatinya sambil menghilangkan keberadaan, lalu mencari kesempatan untuk merebutnya. Teman kemarin sekarang jadi musuh ya. Nomor 246 ya. Siapa itu? Sungguh, aku tidak bisa mengingatnya. Siapa ya? Mau memburuku ya? Contoh. Jadi kau yang mau memburuku ya? Tunggu, sabar dulu. Kau salah paham. Kau bukanlah targetku. Jangan. Kau pembohong. Tunggu. Lihat, inilah buktinya. Lihat baik-baik. Ini bukan nomormu. Lihat. Aduh. Ini karena kecurigaanmu sudah dihilangkan. Bagaimana? Aku adalah temanmu sejak ujian babak ketiga. Bagaimana kalau setelah ini kita berdua kerjasama dalam tim? Tidak. Kau tidak bisa dipercaya. Kau bukan temanku. Oh iya. Kalau bisa dapat papan nomor peserta yang bukan target, bisa dapat 1 poin ya. Aduh, jangan berpikir yang tidak-tidak. Daripada dapat 1 poin yang nilainya sangat kecil, kukira jauh lebih menguntungkan kalau kau mau bekerja sama denganku. Misalnya saja, aku bisa memberikan informasi yang tepat mengenai targetmu itu. Aku tahu semua data mengenai seluruh peserta ujian. Nah, bagaimana? Ikut? Tidak mau. Sedikit pun aku tidak mau denganmu. Hah? Tunggu, jangan bicara sedingin itu. Ya. Aduh. Target sudah didapatkan. Selanjutnya lakukan sesuai rencana. Hah? Tapi aku rasa masih ada satu masalah besar lagi ya. Berbeda dengan sasaran latihan itu, Hiyosoka bergerak. Biarpun Hiyosoka sempat lengah, tapi tidak mungkin aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Lagi pula, aku tak punya racun yang bisa membuat lumpuh dia. Sepertinya yang bisa kulakukan hanyalah mencari satu peluang yang sangat tepat untuk bisa merebut nomor Hiyosoka dengan kailku ini. Dan untuk itu, aku harus bisa mengenai sasaran yang bergerak dengan ketepatan sempurna.
Sepertinya masih ada yang kurang. Mengenai sasaran yang hanya bergerak dengan arah yang tetap, rasanya tidak begitu berbeda dengan sasaran yang tidak bergerak. Aku juga harus memikirkan seandainya lawan menghindar. Kalau dengan kail ini aku tak bisa menangkap burung yang sedang terbang itu, berarti aku tak akan bisa merebut topan nomor Hyosoka. Iya! Ayo! Tidak apa-apa. Tak mungkin langsung bisa hanya dengan 1 atau 2 kali mencoba. Coba lagi. Iya! 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 Tidak pernah kukira kalau akan sesulit ini jadinya. Kalau terus begini, kalau lulus, jadilah seorang hunter yang hebat, anak baik. Apa memang sungguh mustahil bagiku yang sekarang ini untuk bisa melawan Hyosoka? Kau sudah janji padaku kan, Bibi Mito? Sekarang aku sudah boleh mengikuti ujian hunter ya? Sehat-sehat saja ya, Bibi. Aku pasti akan menjadi seorang hunter dan kembali kemari. God. God. Sesuai janji, Bibi Mito telah mengizinkan aku mengikuti ujian. Sekarang adalah giliranku untuk memenuhi janjiku. Biarpun cuma sedikit, pasti ada kesempatan. Karena itu, aku harus mencobanya. Baik, akan ku coba. Tunggu saja, Hyosoka. Pasti akan ku dapatkan. Iya, waktunya masih ada banyak. Gagal lagi. Apa sungguh mustahil ya untuk bisa menangkap burung yang sedang terbang hanya dengan menggunakan kail? Seandainya saja aku bisa membaca gerakannya. Tapi tak ada suatu hal yang mustahil. Burung saja bisa menangkap ikan yang sedang berenang. Bagaimana caranya ya? Ini dia. Dengan cara ini, aku bisa merebut papan nomor dari Hyosoka. Saat dia sedang mengincar buruannya, saat itulah aku akan menyerangnya. Bisa, kalau dengan cara ini pasti bisa. Di dalam kotak ini ada kartu sebanyak jumlah peserta ujian yang tersisa. Lalu setelah ini aku minta kalian sesuai urutan keluar dari menara mengambil kartu masing-masing. Di kartu yang telah kalian ambil itu pasti tertulis satu angka. Angka itu adalah nomor ujian bagi para peserta yang masih tersisa saat ini. Lalu apa yang ditentukan dari undian ini adalah siapa yang diburu dan siapa yang memburu. Itulah peraturan yang ada di babak ini. Singkat kata, tema dari ujian babak keempat adalah untuk saling merebut papan nomor peserta lain.
Kalau ini adalah duel biasa, mungkin aku tidak bisa menang. Tapi kalau cuma harus merebut papan namanya saja, mungkin aku yang begini pun masih punya sedikit kesempatan. Biarpun ada rasa takut, tapi ini patut dicoba. Pertahanlah hidup dan hati-hati ya, Gon. Inilah yang disebut dengan berburu, mendekati sambil menghilangkan keberadaan, lalu mencari kesempatan untuk merebutnya. Iya! Saat sedang mengincar buruan, seluruh konsentrasi akan terpusat pada buruan itu, sehingga kewaspadaan berkurang. Saat itulah aku akan menyerang. Berhasil! Sempurna! Maaf ya. Aduh. Ini karena aku terus berlatih mengayunkan kail sejak kemarin. Tapi berkat latihan itu aku jadi bisa menangkap burung dengan sempurna yang sedang terbang mengincar mangsanya. Kalau memanfaatkan cara ini, pasti aku bisa merebut papan nomor Hiyosoka. Tapi bagaimana caranya ya agar aku bisa menemukan Hiyosoka? Kupu-kupu ini mereka berkumpul karena mencium bau darah. Jadi begitu ya. Aku ingat. Kupu-kupu yang seperti ini mengerumuni Hiyosoka. Pasti Hiyosoka sedang terluka. Dan kalau itu benar, kupu-kupu ini pasti akan mendatangi Hiyosoka karena tertarik oleh bau darahnya. Ayo cepat, sebelum luka Hiyosoka sembuh kembali. Halo? Hai, Ha, kau sudah dapatkan papan nomornya? tidak, masih belum. Kau tidak tahu kan siapa yang menjadi targetmu? Bagaimana kalau aku beritahu? Tidak usah, aku akan berburu 3 orang secara acak. Oh ya? Cuma mau bicara itu saja? Iya. Kalau begitu sudah ya. Dasar tukang ikut campur. Lagi-lagi kamu. Kurang ajar. Kenapa kau terus mengikutiku? Aduh, perutku sakit. Sepertinya buah yang ku makan tadi beracun. Itu gara-gara kamu rakus. Oh, aduh. Kau calon dokter kan? Kumohon, kalau bawa obat, berilah aku. Aku tidak mau. Apa? Kau pura-pura kan? Ah, Berpura-pura sakit agar aku lengah, lalu bermaksud merebut papan nomorku. ini bukan pura-pura. Aku benar-benar sakit. Aku tak percaya. Aduh. Kelihatannya kau benar-benar sakit ya. Memang benar-benar sakit. Kalau mengingat semua yang telah kau lakukan, selama ini aku jadi curiga. Ayolah, aku mohon. Nanti akan kuberitahu informasi mengenai targetmu. Beritahu dulu informasinya. Ini nomornya. Itu nomornya Ponzu. Ponzu? Perempuan yang pakai topi itu. Oh, anak itu ya? Iya, gadis itu bisa memanfaatkan apapun yang berhubungan dengan obat. Tetapi cara penggunanya sederhana. Memasang perangkap dan terus menunggu sampai lawannya terjebak. Gadis bagaikan laba-laba. Padahal wajahnya manis, ternyata seram. Ya, kalau kau berhasil menemukan Ponzu, berhati-hatilah terhadap langkahmu dan arah mata angin. Karena dia pun pasti telah waspada kalau ada orang yang mengincarnya. Selain itu? Tidak ada yang spesial. Dia gadis biasa saja. Kalau sampai terjadi pertarungan 1 lawan 1, kau bisa menang 100%. 1 lawan 1 ya? Itu tidak buruk. Aduh, aku tidak kuat lagi. Cepat obatnya. Iya, duduklah dulu di situ. Aduh, kenapa kau ini terlalu curiga, Leorio? Sudah kubilang kalau kau bukan targetku. Aduh, Leorio. Kau tak bisa dipercaya. Kalian berdua
Bersekongkol ya? Itu benar. Kami saling membantu. Targetku sebenarnya adalah kau. Apa? Bukankah targetmu adalah peserta nomor 191? Maksudmu ini? Itu adalah nomor peserta targetku. Punya tonpa yang ini. Apa? Kalian bertukar kartu? Kau terjebak dengan muslihat anak kecil. Jangan bicara yang tidak-tidak. Aku telah berusaha dan membuat perutku sakit secara sengaja. Dia itu calon dokter. Kalau cuma pura-pura sakit, pasti langsung ketahuan. Tapi berkat kau, aku jadi berhasil. Kamu telah menipuku ya? Makanya harus belajar dari pengalaman. Aku adalah si Tonpa, si penghancur peserta baru. Awas kau ya! Tonpa, kita bertemu di tempat perjanjian. Ya. Kurang ajar, tunggu! Papa nomormu bukan aku yang bawa. Diam kau, aku takkan lega sebelum aku mengajarmu. Jangan marah begitu. Kerjasama adalah hal yang biasa dalam dunia hunter. Yang salah adalah yang tertipu. Aku setuju dengan setengah kalimatmu, yang setengah lagi tak bisa dimaafkan. Sudah jelas yang salah adalah yang menipu. Kurapika, kenapa kau ada di sini? Maukah kau kerjasama denganku, Leorio? Akhirnya aku malah kembali ke tempat yang tadi. Ada yang datang. Ini peserta yang kemarin. Kau tidak apa-apa? Berjuang lagi tahun depan ya. Jadi kamu orang yang memburu aku ya? Aku tidak punya dendam apapun padamu. Tapi aku tidak bisa menyerahkan papan nomorku begitu saja. Kalau kau memang tidak sayang nyawamu, kau boleh maju. Aku harus berterima kasih dengan ujian ini. Biarpun dalam hal kekuatan aku tak sehebat yang lain, tapi dalam hal berburu atau diburu aku tak akan kalah dengan yang lain. Kau adalah buruanku yang malang. Akan kukirim kau ke surga sebelum sempat menyadari apa yang tengah terjadi. Selamat tinggal. Perasaan ini berbeda dengan sebelumnya. Itu dia. Tenang. Tenang. Kesempatannya hanya ada satu, yaitu saat Hisoka menerkam buruannya. Aku harus menunggu sampai Hisoka bergerak. Aku tak akan menyakitimu. Menurutlah dan kembalikan papan nomor Leorio. Siapa yang mau? Kalau kau mau menyerahkannya, kau tak perlu merasa kesakitan.
Jangan meremehkan aku, sobis pawang monyet. Leorio! Beraninya kau. Akan ku kejar monyetnya. Leorio, kejar Somi. Baiklah. Apa boleh buat? Aku tidak ingin kau membuatku terlalu repot, monyet. Ayo, di mana papa namanya? Ayo tunjukkan. Kamu nih. Somi. Hai Kurapika, yang ini sudah kubereskan. Bagaimana denganmu? Dia cukup keras kepala. Sayang sekali. Kamu itu hanya mau menuruti perintahku saja. Kamu nih. Dasar pengkhianat. Sepertinya dia sudah melupakanmu. Karena menurut ilmu tingkah laku binatang, monyet itu hanya mau mematuhi majikan yang lebih kuat. Memangnya siapa yang bos monyet? Aku tidak bisa bicara seperti itu. Tapi untungnya aku tertolong, Kurapika. Sama sekali aku tak menyangka kalau targetmu adalah Tonpa. Tidak perlu berterima kasih. Karena tadi saat kau diserang dari belakang, aku diam saja agar aku juga mendapat kesempatan. Oh, jadi begitu ya? Sebenarnya tadi aku beranggapan kau kurang berharga untuk diajak bekerja sama. Karena bisa terkecoh hanya dengan tipuan seperti itu. Tapi ya sudahlah. Anggap saja kau lulus dengan nilai pas-pasan. Memangnya kau ini siapa? Mungkin lebih baik kalau aku mempertimbangkan kembali persahabatan denganmu. Kita sudah memutuskan kerjasama. Aku akan menemanimu selama sisa 4 hari ini. Bagaimana ini? Majikanmu bukanlah aku. Kau boleh pergi kemanapun yang kau mau. Memangnya kata-katamu bisa dimengerti monyet ya? Ini masalah perasaan. Oh, begitu. Kau sudah tak perlu lagi mengikuti manusia. Pergi sana. Pergi, itu yang terbaik. Ayo jalan. Ayo, keluarlah. Kau di situ kan? Kalau tidak mau keluar, biar aku saja yang keluar. Celaka, kalau begini... Sejak kapan dia ada di situ? Ayo bertarung denganku. Kau pasti mati. Ini kesempatan. Aneh, kenapa Hisoka tidak membalas serangannya? Hisoka, kenapa kau tidak membalas menyerang? Biarpun aku terus menghindar, kau akan mati dengan sendirinya. Banyaknya kupu-kupu yang mengitarimu itu telah memberitahukan padaku separah apa luka yang kau alami.
Sudah ada orang lain yang telah melukaimu terlebih dahulu kan? Menyerah sajalah, percuma. Biarpun begitu, aku tetap harus bertarung. Akan kupertaruhkan kehormatanku sebagai prajurit piano. Apa itu? Kami adalah prajurit piano. Kami tak akan pernah menghindari dari pertarungan. Sebagai prajurit yang terhormat, untuk menjalankan tugas menghabisi musuh, kami prajurit piano selalu mencari lawan yang terkuat. Sejak pertama kali ikut serta dalam ujian ini, aku telah merasakannya. Aku ingin bisa bertarung melawanmu. Paling tidak aku ingin mewujudkan keinginanku itu sebelum kehilangan nyawa. Kumohon, bertarunglah denganku. Aku tak punya minat bertarung dengan orang yang sudah mati. Apa? Terlihat dari matamu, kau itu sudah mati. Sampai nanti, prajurit. Maaf. Karena lengah dia jadi lari dariku. Dasar kau tukang bohong. Aku tahu. Paling-paling dia memohon kepadamu agar keinginannya bisa terkabul sebelum mati, kan? Berhentilah menaruh belas kasihan pada lawan yang tidak berguna. Tapi aku kasihan padanya tadi. Lagi pula dia tetap saja akan mati, kan? Aku yakin kau pun pasti pernah melakukannya. Membiarkan lawan pulang tanpa menghabisinya. Aku ini memilih-milih lawan. Yang kubiarkan hidup hanyalah orang yang sayang kalau sampai dibunuh sekarang. Lalu papa nomornya mana? Iya. Dengan ini aku sudah dapat 6 poin. Aku tak butuh ini lagi. Punya siapa ini? Selamat tinggal. Aku kesal pada orang yang mengincarku. Jadi langsung saja kuhabisi. Itu untukmu. Aku senang melihatmu begitu. Tapi bagiku ini cukup merepotkan. Begini lebih enak. Nah, sekarang aku mau tidur dulu sampai tiba saatnya berkumpul lagi. Semoga sukses ya. Selamat tidur. Nah, sekarang kurang 2 poin lagi. Sudah waktunya untuk berburu. Ketemu juga. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana? Di ujung awan yang berarah. Ku tahu masa depan telah menantimu.
Selamat datang